Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 339. Nadia tersenyum kecil, menyilangkan tangan di atas meja. Sudah cukup jauh. Aku mewawancarai beberapa narasumber dari organisasi kampus dan juga membaca referensi dari jurnal-jurnal hukum Islam kontemporer. Organisasi kampus. Emir mengulang, nadanya netral, tetapi Davian tahu itu pancingan. Nadia mengangguk pelan. Ya, karena aku percaya, dinamika kekuasaan yang kerap disalahgunakan seringnya muncul dari lingkup paling kecil. Apalagi organisasi intra-kampus itu punya struktur hierarkis yang mirip birokrasi, kadang lebih kejam dari sistem luar. Emir menyandarkan punggung ke kursi. Berarti kamu cukup paham soal dinamika internal kampus, ya? Bahkan bisa sampai mendeteksi penyalahgunaan kekuasaan. 19. Nadia tertawa pelan, ringan, tetapi tetap menjaga aura percaya dirinya. Bukannya semua mahasiswa yang aktif di organisasi pasti paham soal itu, Mir. Aku cuma coba menyusunnya secara akademik. Davian diam-diam memperhatikan. Senyum Nadia tidak berubah sejak tadi. Nada suaranya tetap tenang, bahkan terkesan tidak terusik oleh pertanyaan Emir yang mulai menggali. Terus, selama risetmu, kamu pernah gak nemuin kasus yang mirip sama Siva? Tanya Emir, kali ini agak mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin membaca perubahan raut wajah Nadia. Nadia sempat terdiam sejenak, lalu menghela napas. Sebenarnya pernah dengar rumor, tapi semua serba simpang siur. Tidak ada yang mau bicara terbuka. Bahkan sebagian besar memilih bungkam. Itulah kenapa aku tetap menulisnya sebagai studi kasus fiktif. Emir mengangguk. Kamu bilang tadi, tema itu ada relevansinya dengan berita yang sempat beredar. Maksudnya, kamu percaya itu benar-benar terjadi? Nadia menatap Emir lurus, lalu melirik Davian yang masih diam. Aku percaya, sesuatu yang ditutup rapat, biasanya memang menyimpan sesuatu. Tapi tanpa bukti kuat, itu hanya akan jadi fitnah. Dan aku tidak mau risetku menjatuhkan orang yang belum tentu bersalah. Davian yang sejak tadi menunduk, akhirnya mendongak menatap wajah Nadia. Dan kalau ternyata ada bukti kuat, Nat, apa kamu tetap akan diam? Nadia terdiam. Tatapan matanya melembut, lalu menunduk pelan. Aku akan berdiri di pihak yang benar. Tapi bukan dengan teriak-teriak di tengah keramaian. Kadang, melawan dalam diam jauh lebih mematikan daripada berteriak, jawabnya pelan, namun mantap. Emir pun, meletakkan sendoknya perlahan, menyandarkan tangan di atas meja. Tatapannya kali ini tidak lagi sehangat sebelumnya, meski masih menjaga kesopanan. Suaranya tenang, tetapi nadanya mulai mengeras, mengandung tekanan yang tak bisa disembunyikan. Nadia, kamu bilang dalam penelitianmu bahwa itu kasus fiktif. Tapi bagaimana dengan Ruqayyah Khalil? Tanyanya pelan. Nadia mengernyit sedikit. Ruqayyah? Iya. Mahasiswi yang tiba-tiba dikeluarkan 2 tahun lalu. Katanya karena pelanggaran disiplin. Padahal beberapa hari sebelum itu, dia sempat mendatangi ruang dekanat, menangis. Rumor mengalami pelecehan pun sempat heboh. Apa kamu benar-benar percaya dia keluar karena kesalahan akademik? Lanjut Emir. Nadia menarik napas dalam. Aku tidak tahu banyak soal Ruqayyah. Dan aku tidak suka berspekulasi tanpa data yang solid. Kita bukan pengadilan, Mir. Kita mahasiswa, peneliti. Tapi kamu juga penulis, Nat, timpal Davian, nadanya kini mulai terdengar dingin. Dan kamu menulis tema yang anehnya, begitu dekat dengan realitas, tapi kamu tetap menyebutnya fiktif. Padahal, kamu dan aku sama-sama tahu,
Ini bukan sekadar cerita karangan. Nadia menoleh ke arah Davian. Tatapan matanya tak goyah, namun ada ketegangan di garis rahangnya. Dav, kamu tahu aku tidak mungkin menyebut nama atau kejadian nyata dalam karya ilmiah tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Rukaya, Siva, tidak ada laporan resmi. Tidak ada investigasi kampus. Semua itu kabur. Tidak ada rekam data akademik yang bisa dijadikan dasar kuat. Davian menggeser duduknya, mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya rendah, namun tegas dan mengiris. Justru karena tak ada data, seharusnya kamu gali. Bukan malah kamu bungkam, Nat. Kamu punya akses. Kamu aktif di organisasi kampus. Kamu dekat dengan banyak pihak. Tapi kamu pilih diam, bahkan menyebut 20. Semuanya sebagai fiktif. Seolah Rugaya hanya tokoh rekaan. Seolah sifat tak pernah ada. Aku tidak bilang begitu. Jawab Nadia sedikit meninggi. Tapi kamu tak menampiknya juga, serga Emir dengan pelan. Nadia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Aku menulis untuk membangkitkan kesadaran, bukan untuk memancing konfrontasi. Kampus ini terlalu tertutup, terlalu politis. Sekali salah langkah, semua yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa runtuh. Davian mengepalkan tangan di atas meja, menatap lurus ke mata Nadia. Dan selama kamu takut, predator itu akan terus berkeliaran. Menambah korban. Lagi dan lagi. Kamu bilang kamu meneliti. Lalu apa hasilmu? Siapa yang kamu temukan dalam tulisanmu? Atau kamu memang sengaja memburamkan wajah pelakunya karena kamu mengenalnya? Nadia menegang. Matanya tak lepas dari Davian, seolah mencoba membaca maksud tersembunyi di balik pertanyaan itu. Kamu pikir aku menyembunyikan sesuatu? Tanyanya datar. Davian tak menjawab. Dia hanya mengangkat bahu, lalu meneguk air minumnya perlahan. Kadang, kebenaran bisa datang dari ketidaksengajaan. Selembar tulisan tangan. Sepotong kalimat. Sebaris nama, gumamnya, nyaris seperti sindiran. Emir menambahkan, dengan nada yang tetap lembut, namun menusuk. Dan siapa tahu, Nat. Mungkin tanpa sadar kamu pernah melihat sesuatu. Menyentuh sesuatu. Menulis sesuatu, yang seharusnya tak kamu tulis. Seketika, meja itu menjadi panggung sunyi yang sesak oleh ketegangan. Davian akhirnya membuka suara kembali. Kali ini nadanya lebih tenang, namun tak kalah menusuk dari sebelumnya. Aku harap penelitianmu ini. Davian berhenti sejenak, menatap Nadia dengan tatapan yang tidak lagi menyiratkan kecurigaan, tapi harapan. Bisa membuka tabir kasus ini, Nat. Nadia hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku tahu kamu cerdas. Kamu tahu celahnya. Kamu tahu bagaimana menulis dengan cara yang bisa menyuarakan, tanpa mencolok. Tapi, lanjut Davian. Kalau kamu cantumkan tulisanmu sebagai fiktif, kamu sedang membiarkan mereka tetap jadi bayangan. Dia menyandarkan punggung ke kursi, lalu mengusap pelipisnya perlahan. Aku masih berharap kamu tidak menutup mata. Apalagi tema yang kamu angkat, itu bukan sekadar judul akademik. Itu bisa mengangkat derajat korban. Membuka mata orang lain. Menguatkan suara-suara yang selama ini dibungkam. Nadia tampak mengatupkan bibirnya. Entah karena terpojok atau tersentuh, namun sorot matanya tetap memancarkan aura dingin. Dia pun belum menjawab. Davian menunduk sebentar, lalu menatap Nadia sekali lagi. Kamu teman. Itu sebabnya aku bicara seperti ini. Karena aku masih percaya, mungkin, kamu bukan bagian dari mereka. Seketika udara di sekitar meja itu menegang seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Sorot mata Nadia kini tak lagi hangat, tetapi berkabut. Antara tersinggung, bingung,
dan, mungkin, takut. 21. Aku memang bukan bagian dari mereka, Dav, ucap Nadia cepat, suaranya sedikit bergetar, tetapi nadanya mencoba tegar. Oh, atau jangan-jangan, kalian memang sedang curiga aku bagian dari mereka. Davian sempat membuka mulut, namun Nadia lebih cepat menyela. Kamu ngajak aku makan untuk membahas tema penelitianku, tapi kenapa aku merasa seolah sedang diinterogasi? Lanjut Nadia. Matanya tajam menusuk ke arah Davian, bahkan Emir pun sedikit menegakkan punggungnya di kursi, bersiap meredam. Davian menarik napas panjang. Wajahnya tenang, tetapi jelas terlihat ketegangan yang dia tahan. Bukannya membantah, dia justru membiarkan Nadia meluapkan isi hatinya dulu. Aku tahu kamu sedang stres, Dav. Aku tahu kamu tertekan karena kasus Siva. Tapi jangan sampai kamu menuduh teman sendiri tanpa bukti. Aku perempuan, Dav. Aku juga jijik dengan kasus-kasus seperti itu. Apa kamu pikir aku tega mendiamkan pelaku begitu saja? Nada suara Nadia meninggi, tetapi masih dalam batas kendali. Emir meletakkan sendoknya perlahan ke piring. Nat, kami tidak menuduh. Kami hanya mencoba membuka kemungkinan. Dan kamu tahu, di situasi seperti ini, setiap jejak bisa jadi penting. Bahkan jejak yang tidak kamu sadari. Nadia menatap Emir, kemudian kembali ke Davian. Kalau kalian merasa aku terlibat, bilang saja langsung. Jangan pakai kode. Jangan pakai skenario seolah-olah ingin berdiskusi soal penelitianku. Davian akhirnya menegakkan tubuhnya. Wajahnya masih sama tenangnya, tapi kini matanya tampak redup. Aku tidak bilang kamu terlibat, Nat, ucap Davian pelan namun tegas. Tapi sejak semua ini terjadi, aku belajar satu hal. Nadia mengernyit. Pelaku bisa siapa saja. Termasuk orang yang tidak pernah kita duga. Termasuk orang yang pintar bicara soal moral dan adil. Davian bersandar ringan, pandangannya mengunci pada sorot mata Nadia yang masih tampak terbakar. Emosi. Sekarang gini deh, ujarnya pelan namun tajam. Atas dasar apa kamu mengangkat tema seperti itu untuk dijadikan bahan penelitian ujian akhir, sementara kamu sendiri tidak banyak mengumpulkan bukti langsung, dan tetap menyebutnya fiktif? Bukankah kamu tahu, tema seperti itu bukan sekadar studi pustaka? Nadia menghela napas perlahan, menyandarkan punggung ke kursi. Karena aku tahu batas. Karena aku tahu ada dinding-dinding di institusi ini yang tidak bisa sembarangan ditembus tanpa risiko, Dav. Aku tidak takut menyentuh luka lama, tapi aku juga tahu kapan harus memakai kata fiksi sebagai pelindung. Kamu pikir semua orang bisa seberani kamu? Bahkan kamu pun tak memakai nama asli dalam catatan lapanganmu. Davian tersenyum miring. Senyuman yang lebih menusuk dari amarah. Perbedaan kita satu, Nat, ucapnya lirih tapi menusuk. Kamu pakai kata fiksi sebagai tameng. Aku menyebut nama-nama asli dengan risiko nyata. Karena bagiku, suara korban bukan sekadar kutipan narasi yang bisa diubah-ubah sesuka hati. Matanya tajam menusuk, suaranya tenang namun menggigit. Ayahku mengajarkanku bahwa kebenaran tidak butuh perlindungan. Dan abangkuku yang seorang pengacara, selalu bilang jika kamu tahu seseorang salah tapi kamu diam, maka kamu bukan netral, kamu bagian dari masalah. 22. Nadia terdiam. Emir ikut menunduk, memandangi sisa makanan di piring mereka yang sudah tak lagi menarik. Hening menyelimuti meja itu. Napas Nadia tertahan di tenggorokannya. Aku bukan pengecut, Davian, gumam Nadia perlahan. Aku juga gak bilang kamu pengecut, jawab Davian tenang. Aku cuma bertanya, kenapa kamu memilih jadi pengamat dari jauh, saat kamu tahu kamu bisa lebih dari itu. Kata-katanya menggantung. Tak ada yang bicara untuk beberapa saat, hingga akhirnya Nadia bangkit dari kursinya.
Dia menatap Davian dengan lekat, ada yang bergetar di balik tatapan itu. Kalau begitu, mungkin kita memang nggak bisa saling percaya lagi, ujarnya lirih. Lalu dia berdiri, mengambil tasnya, dan melangkah pergi dari meja itu tanpa menoleh. Langkahnya cepat, meninggalkan jejak pertanyaan yang lebih berat dari apapun. Davian hanya menatap punggung Nadia yang menjauh, sementara Emir menyandarkan punggung dan berbisik lirih. Kamu baru saja membuka pintu, yang kita gak tahu, apa ada kebenaran atau kehancuran di baliknya. Keduanya lantas saling pandang. Untuk pertama kalinya, tak satu pun dari mereka bisa membaca dengan pasti, siapa sebenarnya Nadia. Sekadar teman lama, atau bagian dari teka-teki yang lebih besar. Namun satu hal yang mereka tahu, Nadia bukan perempuan biasa. Sepeninggal Nadia, suasana di sekitar meja makan mereka seketika berubah. Tidak ada lagi perdebatan panas atau pertukaran kalimat tajam. Hanya keheningan yang mengendap di antara dua sahabat yang kini saling menatap dengan beban yang sama. Emir membuka tas selempangnya, lalu mengeluarkan selembar kertas kusut yang sejak tadi disembunyikannya. Kertas itu, yang sempat mereka ambil secara diam-diam dari ruang organisasi, dokumen arsip yang ditulis tangan oleh sekretaris organisasi, yang tak lain adalah Nadia sendiri. Aku berhasil selamatkan ini tadi sebelum dia sempat sadar, ujar Emir pelan, menyodorkannya pada Davian. Apa rencanamu setelah ini? Davian menerima kertas itu, menatapnya lama. Di lembaran itu tertera tulisan tangan dengan goresan khas miring halus, sedikit condong ke kanan, dan tekanan pena yang tampak tegas namun feminin. Tulisan itu tampak akrab di matanya. Terlalu akrab. Kertas ini tadi hampir jatuh di depannya, gumam Emir seraya menyodorkannya pada Davian. Untung aku cepat ambil sebelum dia sadar. Davian menerima kertas itu, menatap baris-baris huruf rapi yang tampak biasa saja namun bagi mata yang teliti, menyimpan jejak kesamaan dengan surat misterius yang diberikan pada korban. Apa rencanamu setelah ini? Tanya Emir serius. Davian menghela napas panjang, matanya belum lepas dari kertas itu. Aku akan menyelidiki tulisan tangan Nadia. Emir mengangguk penuh pemahaman. Bukan karena dia ragu pada Nadia, tetapi karena mereka tak bisa lagi berjalan dengan asumsi. Mereka butuh bukti. Dalam benak Davian, langkah-langkah itu sudah tersusun rapi, sebuah jalur ilmiah bernama grafologi atau analisis tulisan tangan, teknik yang digunakan dunia forensik untuk membuktikan identitas melalui 23. Goresan tinta, sebuah foto pembuka tabir. Pertama, dia akan mengumpulkan lebih banyak sampel tulisan tangan Nadia, catatan rapat, formulir, bahkan coretan kecil yang tertinggal di papan informasi kampus. Kemudian, dia akan mencocokkan detail-detail kecil, kemiringan huruf, tekanan saat menulis, jarak antar kata, hingga bentuk khas huruf G dan Y. Setiap orang menulis dengan pola unik, hasil kombinasi otak dan otot, pola psikomotorik yang tak bisa ditiru, seperti sidik jari. Jika hasil analisis awal menunjukkan kecocokan, Davian akan melangkah lebih jauh, menghubungi ahli grafologi yang bekerja sama dengan pihak kedutaan Indonesia di Kairo. Pihak forensik di sana punya alat dan otoritas untuk menjadikan analisis ini sah secara hukum. Surat-surat lama dari para korban, terutama yang masih disimpan Rukaya, akan menjadi pembanding utama. Jika pola tulisan Nadia cocok dengan surat-surat itu, maka teka-teki yang selama ini membungkam akan mulai bersuara. Dav, kenapa kamu tidak bawa saja kasus ini ke polisi? Kita punya pengakuan Rugaya, surat-surat misterius, dan kamu juga sudah kantongi 5 nama pelaku. Emir menatap Davian serius. Kalau kamu khawatir nama Siva, aku bisa bantu. Aku kenal redaksi media lokal, kita bisa lindungi identitas korban. Polisi pun bisa kita minta bungkam nama, asalkan bukti kita cukup kuat. Davian mendongak perlahan.
Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan riuh tak terlihat. Aku sudah memikirkan itu, Mir, katanya pelan. Masalahnya bukan sekadar menyembunyikan nama. Ini lebih dari itu. Emir mengerutkan kening. Davian melanjutkan. 2 tahun lalu, Rukaya melapor. Hasilnya, dia justru dikeluarkan dari kampus. Kasusnya lenyap. Beritanya tenggelam. Pelakunya masih bebas warawiri, bahkan mungkin naik pangkat. Nada suara Davian tetap tenang. Dan kamu tahu siapa yang menenggelamkan kasus itu? Bukan polisi. Bukan media. Tapi kampus ini. Institusi yang seharusnya berdiri membela korban malah sibuk menyelamatkan nama pelaku. Karena pelakunya bukan orang biasa. Dia menghela napas, menyandarkan punggung. Tangannya mengepal di atas paha. Kalau aku langsung lapor sekarang, apalagi tanpa fondasi yang kuat, mereka akan kembali memainkan skenario lama. Pelaku selamat, korban disalahkan. Kali ini, itu tak akan terjadi. Emir terdiam sejenak. Dia menatap sahabatnya dengan mata penuh respek, lalu berkata pelan. Kamu ingin menunggu sampai semuanya benar-benar tak terbantahkan. Davian mengangguk. Aku masih menyelidiki Nadia. Jika benar dia terlibat, dia bukan sekadar penghubung. Dia mungkin dalangnya. Dan jika benar, maka yang kita lawan bukan 1 atau 2 orang predator. Tapi sistem. Rantai yang kuat. Dan kalau kita salah langkah, kita bisa jadi target selanjutnya. Emir tak berkata apa-apa. Dia tahu Davian sudah memilih jalan paling berisiko, jalan senyap yang bisa membakar dirinya sendiri. Namun, dari mata itu, dia juga tahu, Davian tak akan mundur. Setelah obrolan panjang dan serius mereka di kantin, keduanya memutuskan untuk keluar dari kantin. Apalagi Emir ada kelas hari ini, sementara Davian harus segera berangkat menuju desa di mana Siva berada. Hari ini, kamu mau kemana? Tanya Emir singkat sebelum berpisah di ujung gedung kampus. Davian tersenyum samar. Keluar kota. Ada hal yang harus aku selesaikan. Emir menatap mata sahabatnya. Dia tak bertanya lebih jauh. Jaga dirimu. Hati-hati, ucapnya lirih. 24. Keduanya pun berpisah, menyisakan jejak langkah Davian yang perlahan menghilang di balik pepohonan taman kampus. Dia mengecek jam tangannya, sudah hampir pukul 2 siang. Jika ingin naik bus sore ini dari Terminal Turgoman, dia harus bergegas. Perjalanan menuju daerah tempat Siva dirawat akan memakan waktu berjam-jam. Namun belum sampai 5 langkah keluar dari gerbang kampus, terdengar suara memanggil dari belakang. Davian. Langkahnya terhenti. Dia berbalik dengan alis bertaut. Sosok berjubah hitam dan cadar panjang sedang berlari kecil ke arahnya. Fatimah. Mahasiswi lokal yang dikenal pendiam dan tidak banyak bicara. Fatimah berhenti beberapa langkah di depannya. Napasnya sedikit memburu, namun sorot matanya tajam, penuh keyakinan. Maaf aku menghentikanmu, ucapnya. Aksen Mesirnya tebal namun terjaga. Dia mengulurkan sebuah amplop kecoklatan. Ini, terselip di buku Rukaya. Dan dia memintaku menyampaikannya padamu. Davian menyipitkan mata, menerima amplop itu dengan hati-hati. Ini apa? Fatimah menunduk, suaranya nyaris berbisik. Rukaya bilang, isinya akan menjelaskan banyak hal. Tapi jangan buka di kampus. Tidak di sini. Terlalu berisiko. Amplop itu dingin di telapak tangan Davian, tetapi terasa berat seolah membawa muatan sejarah kelam yang tertulis ulang. Dan satu lagi, Fatimah kembali berkata, tanpa menatap Davian. Dia menitipkan pesan. Lindungi dia, dan juga neneknya. Mereka dalam bahaya. Davian menegang. Rahangnya mengeras. Namun, tak perlu waktu lama untuk menjawab, aku sudah janji padanya.
Aku akan lindungi mereka sampai akhir. Fatimah mengangguk pelan, lalu mundur 2 langkah, dan berbalik pergi begitu saja, larut dalam riuh mahasiswa lain yang tak tahu apa-apa. Davian menatap amplop di tangannya, kemudian memasukkan ke dalam tas ranselnya. Dia akan buka nanti ketika sudah berada di rumah sakit tempat Syifa berada. Perjalanan panjang selama 4 jam lebih melalui jalanan berdebu Mesir akhirnya mengantarkan Davian ke sebuah desa kecil di pinggiran Sohak. Matahari sudah mulai condong ke barat, sinarnya menguning temaram saat dia turun dari mobil sewa yang dia ambil dari terminal. Dia melangkah cepat menuju rumah sakit swasta milik Organisasi Kemanusiaan Internasional, tempat Syifa kini dirawat diam-diam. Waktu menunjukkan pukul 4:15 ketika Davian melangkah melewati pintu utama rumah sakit yang sederhana, namun bersih dan tertata. Seorang perawat berjilbab ramah menyambutnya di meja resepsionis. Setelah menyebutkan nama Dr. Naswa, dia segera diantar menuju sebuah ruang konsultasi di lantai 2. Pintu diketuk pelan. Dari dalam, terdengar suara lembut namun berwibawa, "Silakan masuk." Davian masuk dan langsung menyadari aura ketenangan yang kuat dari sosok wanita paruh baya itu, berjas putih, rambut tertutup rapi oleh kerudung netral. "Silakan duduk, Tuan Davian," ucap Dr. Naswa dalam bahasa Arab yang sudah sangat lancar dia. "Pahami. 25. Terima kasih, Dok." Begitu dia duduk, dokter itu langsung membuka map medis di atas mejanya. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. "Syifa, sejauh 8 hari ini dalam perawatan kami, menunjukkan respons yang cukup baik," jelas Dr. Naswa. "Dia masih banyak diam, tapi kondisinya sudah jauh lebih stabil dibanding awal saat pertama kali bangun dari koma." Davian mengangguk pelan, mendengarkan tanpa menyela. Jemarinya saling mengunci di pangkuan. Dia sudah mulai bersedia diajak bicara, walau sangat terbatas. "Namun, ada hal lain yang harus saya sampaikan." Nada bicara Dr. Naswa berubah sedikit serius. Dia menarik napas perlahan, lalu berkata, "2 hari terakhir ini, Syifa mulai menyebutkan satu nama, berulang kali." Davian menegakkan punggung. "Nama siapa, Dok?" Dr. Naswa memandang langsung ke mata Davian, lalu menjawab dengan tenang namun menohok, "Nadia." Jantung Davian serasa mencelos. Dokter yakin dia menyebut nama itu. Tanyanya nyaris berbisik, seperti tak percaya. Dr. Naswa mengangguk pelan. Dia membuka layar ponsel dan memutar sebuah rekaman suara. Dalam suara lirih, terdengar bisikan lemah dari seorang wanita yang tengah terpejam namun gelisah, "Nadia, Nadia." Davian membeku. Dr. Naswa pun menghentikan rekaman tersebut. "Apa ada lagi, Dok?" tanya Davian kemudian, nadanya dalam dan berat, seolah ingin mempersiapkan dirinya untuk apapun yang mungkin terdengar selanjutnya. Selain menyebut nama Nadia, apakah Syifa mengatakan sesuatu yang lain? Dr. Naswa menggeleng pelan. "Tidak. Hanya itu yang dia ucapkan, selebihnya, dia kembali diam. Kadang menangis, kadang hanya menatap kosong ke langit-langit ruangan." Suaranya tenang, tetapi menyiratkan keprihatinan mendalam. Davian mengepalkan tangannya di atas pangkuan. "Apa Tuan Davian mengenal nama itu?" tanya Dr. Naswa hati-hati, memperhatikan reaksi Davian. Tanpa ragu, Davian mengangguk cepat. "Sangat kenal, Dok. Nadia teman kampus kami di Mesir. Kami sama-sama mahasiswa jurusan syariah." Dr. Naswa kembali menatap Davian dengan penuh pertimbangan, sebelum akhirnya berkata, "Dalam dunia medis, khususnya psikiatri, ada istilah yang kami sebut emotional imprinting. Ketika seseorang mengalami trauma berat, otaknya menyimpan momen-momen tertentu secara tidak sadar. Nama, bau, bahkan warna, bisa terkunci di alam bawah sadar pasien. Artinya,
Tanya Davian, meski dia sudah mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Artinya, lanjut Dokter Naswa. Nama, Nadia, bisa jadi adalah bagian dari trauma itu. Mungkin bukan pelaku utama, tetapi bisa juga seseorang yang menjadi saksi, atau terlibat secara emosional, baik langsung maupun tidak. Davian menunduk, tubuhnya bersandar di sandaran kursi. Napasnya mulai memburu. Otaknya berpacu.